Pada awal abad ke-16, kondisi politik di Pulau Jawa berubah drastis. Dominasi Majapahit di bagian timur Jawa anjlok karena tergusur oleh Kesultanan Demak yang sedang naik pamor. Di sisi lain, bangsa Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Malaka, wilayah barat Nusantara yang cukup strategis. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran dirundung dilema politik. Meski hingga tahun 1520 Masehi, Pajajaran termasuk kerajaan yang terbilang kuat. Kerajaan ini akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Portugis ketimbang dengan Kesultanan Demak. Pilihan tersebut jatuh karena kegiatan ekonomi Pajajaran bertumpu pada ekspor impor bahan pertanian melalui wilayah barat Nusantara yang kala itu sudah dikuasai Portugis. Oleh karena itu, Pajajaran akhirnya memutuskan memikat perjanjian dengan Portugis dalam rangka mencari keuntungan. Persekutuan Pajajaran dan Portugis membuat gerah pihak Kesultanan Demak. Mengingat selama bercokol di Nusantara, Portugis dianggap merugikan kepentingan Kesultanan Demak dan dianggap juga sebagai negara yang anti-Islam. Oleh karena itulah, Demak bersama Cirebon akhirnya memilih jalan perang melawan Pajajaran mengamankan Pulau Jawa dari Portugis. Selepas Prabu Siliwangi wafat, Pajajaran di bawah Raja Surawisesa baru bisa melaksanakan perjanjian persekutuan dengan Portugis yang sudah digagas ayahnya sejak tahun 1513 Masehi. Pada zaman ini, Cirebon bersama Demak mulai bergerak. Keduanya takut nasib kota-kota pesisir Jawa akan dijajah Portugis, sebagaimana Maluku, Pasai, dan Malaka. Cirebon bersama Demak selanjutnya bergerak mendahului, melakukan invasi di wilayah kerajaan Pajajaran dengan cara merebut Banten dan Sunda Kelapa, serta mengusir orang-orang Portugis dari Sunda Kelapa. Invasi Cirebon atas Banten dan Sunda Kelapa membuat hubungan Cirebon Pajajaran putus. Perang pun kemudian berkecamuk, merembet kemana-mana. Kerajaan Galuh, Raja Galuh, dan Talaga sebagai benteng kerajaan Pajajaran di bagian timur yang berbatasan dengan Cirebon dapat ditaklukkan oleh Cirebon pada tahun 1528 sampai 1530 Masehi. Selanjutnya, kerajaan Raja Galuh dan Talaga menjadi bawaan kerajaan Cirebon. Kemenangan Cirebon di wilayah timur kerajaan Pajajaran telah memperluas kekuasaan Sunan Gunung Jati. Sementara di sisi lain, Sumedang masuk ke wilayah kekuasaan Cirebon, ditempuh dengan jalan damai, melalui jalinan perkawinan kerabat Keraton Cirebon dengan Sumedang Larang. Sebagai tanda kekerabatan, Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang berjodoh dengan Ratu Satyasi, penguasa Sumedang Larang yang bergelar Pucuk Umun Sumedang Larang. Pangeran Santri sebelumnya bergelar Ki Gendeng Sumedang. Ia adalah putra Pangeran Muhammad atau Pangeran Palakaran, cucu Pangeran Panjunan Cirebon. Keberadaan tersebut cukup memuaskan hati Sunan Gunung Jati Cirebon, sehingga hasratnya untuk merebut Pakuan Pajajaran menjadi berkurang. Takluknya Galuh, Raja Galuh, Talaga, dan masuk Islamnya Sumedang membuat Prabu Surawisesa Pajajaran terpukul. Oleh karena itu, Prabu Surawisesa sebagai penguasa pusat di Pakuan hanya dapat mempertahankan wilayah intinya, warisan Sri Baduga Maharaja.
Perang 15 kali dengan Cirebon dan berlangsung selama 5 tahun menyebabkan kerugian besar bagi Pajajaran. Keadaan semacam itu akhirnya mendorong Prabu Surawisesa untuk mengukuhkan wilayah yang masih tersisa. Prabu Surawisesa akhirnya mengirimkan utusan kepada Sunan Gunung Jati, menyampaikan surat ajakan damai. Ternyata usul Prabu Surawisesa diterima dengan tulus oleh Sunan Gunung Jati. Pada tanggal 14 Paruh Terang bulan Asada tahun 1453 Saka atau 12 Juni 1531 Masehi, perjanjian damai antara Pajajaran dan Cirebon disepakati dalam sebuah perjanjian yang berisi dan bersaudara sebagai sesama ahli waris. Seweh Siwi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, sedarah janganlah putus. Peristiwa tersebut ditulis dalam Keropak 406 Carita Parahyangan. Demikianlah sedulur-sedulur separa kancah Wadyabala sekilas tentang cerita akhir perang Cirebon dan Pajajaran.